got so much more. Yeah! You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Sukmawan dengan NIM 3402220269. Kelompok kami akan menerangkan tentang arti, ruang lingkup, manfaat, ekonomi internasional. Poin pertama yaitu pengertian ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Dengan kata lain, ekonomi internasional membahas mengenai dampak aktivitas ekonomi terkait dengan perbedaan sumber daya produktif antar negara dan preferensi konsumen, serta intuisi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai contoh, dengan intuisi sistem pemerintahan komando, termasuk dalam hal sistem kurs, Cina mampu menobatkan diri sebagai salah satu pemain perdagangan internasional terbesar saat ini. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Fauji dengan nomor NIM 34022266. B. Ruang lingkup dan manfaat ekonomika internasional. Materi ekonomika internasional meliputi ekonomika mikro, penentuan harga dan alokasi sumber daya, dan ekonomika mikro atau devisa, kurs, dan penentuan penggunaan sumber daya agregat. Secara garis besar, bahasan ekonomika internasional dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu 1. Teori perdagangan internasional atau international trade. 2. Teori keuangan internasional atau international finance. Teori perdagangan internasional atau international trade adalah serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena perdagangan antar negara. Teori ini membantu kita memahami mengapa perdagangan internasional terjadi, bagaimana menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat, dan apa dampaknya terhadap ekonomi global. Ada beberapa teori perdagangan internasional yang menurut para ahli, termasuk 1. Teori keuntungan mutlak oleh Adam Smith. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Smith berpendapat bahwa negara harus berfokus pada produksi barang yang mereka bisa hasilkan dengan biaya lebih rendah daripada negara lain. 2. Teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo. Teori keuntungan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo mengatakan bahwa negara-negara sebaiknya memproduksi barang yang mereka bisa hasilkan dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan dengan negara mitra dagang mereka. Teori keuangan internasional atau international finance. Teori keuangan internasional adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menganalisis transaksi keuangan antar negara, perubahan kurs valuta asing, dan dampaknya terhadap ekonomi global. Teori ini membantu kita memahami peran mata uang, kebijakan moneter, investasi internasional, dan segala aspek keuangan yang melibatkan hubungan antar negara. Berikut adalah beberapa teori kunci dalam keuangan internasional. Yang pertama yaitu teori paritas daya beli atau purchasing power parity, atau bisa disebut juga PPP. Teori PPP menyatakan bahwa tingkat pertukaran antara dua mata uang seharusnya mencerminkan beberapa perbedaan dalam
daya beli relatif antara dua negara. Dalam kata lain, mata uang seharusnya mengalami penyesuaian sehingga barang yang sama memiliki harga yang sama di dua negara. Yang kedua yaitu teori paritas suku bunga atau interest rate parity. Teori IRP mengaitkan tingkat suku bunga dengan perubahan nilai tukar mata uang. Jika tingkat suku bunga di suatu negara lebih tinggi daripada negara lain, mata uangnya cenderung menguat. Yang ketiga yaitu teori model aset berdenominasi mata uang atau aset market model. Model ini mengatakan bahwa nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga, arus kas, ekspektasi inflasi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi permintaan dan penawaran aset berdenominasi mata uang. Perkenalkan, nama saya Chandra Maulana, dengan NIM 34022200270. C. Alasan perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara terjadi karena berbagai alasan dan memberi manfaat yang signifikan kepada negara-negara yang terlibat. Beberapa alasan utama perdagangan internasional meliputi: 1. Keuntungan kooperatif. 2. Ekonomi skala. 3. Akses sumber daya. 4. Keragaman produk. 5. Peningkatan efisiensi. 6. Peningkatan pendapatan dan pekerjaan. 7. Penyediaan kualitas yang lebih baik. 8. Diversifikasi risiko. 9. Akses ke teknologi dan pengetahuan. 10. Akses ke teknologi dan pengetahuan. Meskipun perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, juga penting untuk mengatasi masalah seperti ketidakkesertaan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan dampak lingkungan negatif yang dapat terkait dalam perdagangan global. Oleh karena itu, pengaturan dan kebijakan yang bijaksana diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat perdagangan internasional sambil meminimalkan dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.